Isa. Isa adalah Al-Masih. Tulisan itu nyata, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tulisannya muncul. Muncul tulisan yang ketiga. Saya disuruh membaca. Bapak Ibu, saya tidak sanggup membaca. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diancam oleh orang tuanya untuk dibunuh. Nah, ini sesuatu yang sangat miris Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang memanggil, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Dan akhirnya ibu ini sungguh-sungguh menjadi seorang yang percaya di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita saksikan bersama berikut ini. Saya berasal dari keluarga orang banyak itu mengetahui sebutannya adalah keluarga dari anak kolong ya, Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, anak kolong artinya saya berasal dari keluarga ayah berdinas sebagai tentara ya, tentara. Tapi sudah cukup lama. Saya sendiri sekarang sudah berumur setengah abad gitu, kepala 5 ya. Kemudian saya memiliki, kami semua satu saudara itu adalah berenam. Saya adalah anak kelima, tetapi seluruhnya adalah wanita. Jadi mungkin yang cakep dalam satu keluarga adalah saya dan tentunya Bapak ya. Kami adalah keluarga perantau. Jadi berasal dari tanah Jawa, kemudian jauh sebelum saya lahir, saudara-saudara saya yang di atas, dari tanah Jawa itulah kemudian keluarga saya merantau, boleh dikatakan hampir sebagian besar dari daerah Indonesia ini sudah pernah disinggahi atau sudah pernah ditinggali dan berdomisili di situ. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan terakhirnya adalah Papua. Jadi kalau orang bertanya asalnya dari mana, saya juga agak bingung karena pada waktu lahir dan diizinkan Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, saya lahir tepatnya di Indonesia bagian timur. Ya. Jadi saya benar-benar paham dan mengerti tentang daerah yang disebut adalah Indonesia Timur, yaitu Papua. Suatu daerah yang sangat indah dan sangat diberkati, menurut pendapat saya, sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya yang seperti yang saya katakan tadi memiliki kerinduan untuk berbagi dalam pengalaman pribadi saya. Tapi sebelumnya saya sempat berpikir bahwa apakah ini pantas untuk saya bagikan kepada halayak banyak ya, publik. Karena pemikiran saya sebelumnya adalah bahwa mungkin materi yang saya sampaikan ini nantinya akan ditanggapin atau diresponin sebagai sesuatu yang sifatnya adalah entertain gitu ya. Entertain, kemudian saya mencoba untuk menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi ya puji Tuhan, saya kemudian sempat mencari keterangan mengenai literatur-literatur yang ada di media sosial. Saya di antara beberapa yang saya sempat pelajari, salah satunya adalah Miracle TV, dan tentunya isinya begitu santun ya, tidak kebanyakan ya ada berbagai perbincangan yang sebenarnya merupakan kesaksian tetapi kemudian ditanggapi menjadi suatu perdebatan, dan suatu hal yang saya hindari adalah hal seperti itu. Sekedar hanya secara jujur saya ingin berbagi kejadian dalam pengalaman hidup saya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menceritakan juga sedikit mengenai latar belakang dari keluarga. Jadi saya sebenarnya adalah dari seberang ya. Jadi ayah adalah kalau di Jawa itu, karena saya itu juga dibesarkan itu cukup lama di luar Jawa, dan selama perjalanan hidup saya yang lama di Papua, nyaris boleh dikatakan tidak pernah diceritakan mengenai latar belakang dari keluarga secara utuh. Saya juga kurang begitu paham mengenai pertimbangan orang tua saat itu, mengapa, tetapi ya puji Tuhan akhirnya saya tentunya memiliki kehendak juga, keinginan tahu supaya saya mengerti mengenai saudara, om, paman, kakek, dan sebagainya. Dan puji Tuhan saya memperolehnya itu dari cerita yang disampaikan oleh ibunda saya. Jadi dari ceritanya saya mengetahui bahwa ternyata saya adalah keturunan yang kelima dari
Trah ya. Jadi Trah itu kalau dikatakan di Jawa Timuran itu ada ya dari Brawijaya ya, dari Trah Brawijaya. Cuma karena sudah cukup lama, kemudian hal itu tidak terlalu kemudian menjadi sesuatu yang dipegang dalam kultur keluarga kami saat itu, karena kami sudah dari perantauan dan puji Tuhan di mana bumi dipijak, disitulah secepatnya kami bisa beradaptasi dan tidak ada kendala dalam pergaulan dengan lingkungan kami pada saat itu. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian sudah berpikir bahwa ikatan yang sangat kuat karena kami mengenai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami memiliki suatu ikatan yang kuat karena dasar ya yang tadi itu, bahwa dasar dari keturunan, kemudian kakek buyut di atas saya adalah seorang boleh dikatakanlah sebagai seorang siar ya, siah gitu di tanah Jawa. Nah, sampai di situ saja saya mau menjelaskan. Jadi saya tumbuh di sebagai seorang pemuda, anak muda, kemudian besar dalam lingkungan yang sangat disiplin mengenai ketentuan karena basic dan atau latar belakang dari orang tua adalah seorang tentara gitu. Dan kami sangat patuh pada ketentuan-ketentuan atau disiplin dari keluarga yang sudah dibuatkan oleh orang tua. Tidak terkecuali seluruh anak harus mematuhi hal itu. Ini yang merupakan yang mendidik saya menjadi seorang yang sangat-sangat bukan sensitif, tetapi detail dalam berbicara juga. Yang dipegang adalah kata-kata dan seterusnya. Singkatnya, saya selama hidup itu besar di tanah Papua, yang kemudian saya akuin sebagai tanah kampung saya gitu, tapi sebenarnya adalah kampungnya di Jawa ya. Kemudian satu-satunya kesempatan saya pertama kali untuk keluar dari Papua adalah pertama waktu mengambil kuliah yang adanya hanya di Pulau Jawa saat itu. Nah, disitulah perjalanan saya untuk pertama keluar dari lingkungan keluarga. Jadi dari Papua, kemudian saya mengambil kuliah di Tanah Jawa atau di Pulau Jawa, tepatnya kemudian ada pilihannya di Bandung, kemudian saya memilih lebih nyaman terhadap situasi kondisi dari budaya gitu ya, yaitu di Yogyakarta. Jadi tepatnya seperti itu. Dan saya memiliki ketertarikan kepada suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau jurusan gitu yang saat itu masih sangat langka karena masih baru tahun 86 ya Bapak Ibu. 86 itu perkembangan mengenai teknologi IT tentunya di tanah air ini masih sangat langka itu ditemui. Juga terutama orang-orang yang menguasai ilmu tentang itu. Nah, itu yang membuat dasar saya kemudian memiliki ketertarikan untuk mendalami ilmu komputer. Maka saya memilih saat itu ada 2 jurusan di Jogja, itu hanya ada di bawah Fakultas Ilmu Teknik Elektro waktu itu, karena jurusan ini belum umum gitu, belum ada, cuma satu-satunya di Yogyakarta pada saat itu. Sehingga kemudian saya ngambil untuk IT Engineering, jadi software engineering. IT basisnya adalah IT, information technology atau teknologi informasi. Singkatnya, kemudian saya menyelesaikan kuliah dengan disiplin. Kemudian setelah menyelesaikan kuliah, saya harus memilih. Kemudian sudah beberapa ajakan karena keahlian itu sangat dibutuhkan dan sangat dicari pada zaman waktu itu. Tetapi saya memutuskan untuk tidak menerima tawaran untuk bekerja di Jawa karena kerinduan saya untuk balik kembali ke tanah kelahiran saya, tanah tinggal kami keluarga, yaitu di Papua. Saya merasa nyaman di sana gitu. Kemudian saya balik, puji Tuhan, kemudian saya mencoba untuk mendirikan perusahaan kecil-kecilan, kemudian ada kesempatan untuk ditawarkan untuk mendaftar di salah satu institusi plat merah. Saya coba untuk mendaftar dan puji Tuhan kemudian diterima. Dan sebenarnya tidak ada spesial kalau yang menyangkut tentang perjalanan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan mengetahui latar belakang saya yang saya ceritakan, setidak-tidaknya saudara-saudaraku sekalian ini sudah paham bahwa latar belakang keluarga adalah latar belakang dari keluarga yang sangat disiplin. Saya terbentuk menjadi seorang, katakanlah boleh dikata adalah seorang saintis gitu ya, orang yang segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat, analogi, kemudian penyebabnya segala macam bisa dijelaskan, harus ada alasannya dan dijelaskan. Jadi saya sama sekali tidak memiliki satu ketertarikan mengenai hal yang bersifat
katakanlah supranatural dan sebagainya. Sama sekali tidak, Bapak Ibu sekalian. Hanya berusaha untuk hidup yang lebih baik, bergaul lebih baik, bersama-sama dengan lingkungan, kemudian bekerja dan berusaha untuk mencari pekerjaan, bekerja dengan baik, sesuai dengan amanah dari orang tua, bahwa kalau bekerja, kejujuran yang diutamakan, ya, membawa nama baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya kemudian masuk dalam satu instansi yang kemudian instansi pemerintah, institusi yang besar. Kemudian pada saat itu terjadi penggabungan, ya, tahun 99 terjadi penggabungan, kemudian menjadi satu perusahaan besar di bidang finansial, institusi. Saya kemudian dipercayakan karena basic adalah IT, saya dipercayakan untuk bekerja di bidang IT, rekrutmen dari kantor pusat di Jakarta. Tetapi Bapak Ibu, entah kenapa dalam perjalanan saya, saat itu terjadi kerusuhan, ya, zaman kerusuhan tahun 99 akhir, keluarga memutuskan coba dealing sama perusahaan, sama pimpinan, apakah bisa ditempatkan minimal jangan Jakarta lah. Artinya masih dalam Indonesia Timur, yaitu kemudian saya ditempatkan di wilayah kantor wilayah, jadi yang membawahi Indonesia Timur, yaitu tepatnya di Ujung Pandang saat itu. Ujung Pandang tahun 99 kemudian berubah namanya menjadi Makassar. Bapak Ibu sekalian, saya ditempatkan di situ dan merupakan pertama kalinya seorang putra yang berasal dari Papua yang diserahkan tanggung jawab untuk memanajemi atau mengatur segala sesuatu mengenai human resource, ya. Jadi kemudian di bidang divisi human resource, tapi regional human resource, kemudian berubah karena sifatnya bukan hanya sebagai human resource, tapi human development, jadi menjadi HRD. Sejak tahun 2009, basic saya adalah seorang IT atau seorang teknik, kemudian diizinkan Tuhan untuk menggeluti atau mempelajari pertama kali, menggeluti bidang yang berkaitan dengan manusia atau sumber daya manusia. Nanti cerita cetak birunya kemudian menjadi jelas bagi saya secara pribadi itu setelah semua itu kemudian berjalan. Rancangan Tuhan itu kemudian berjalan. Saya masih sangat jauh, Bapak Ibu sekalian, dengan yang namanya dalam beribadah, ya. Pada saat itu beribadah, ya, orang katakanlah agama sebagai agama KTP. Tetapi sebagai yang saya katakan, dalam lingkungan keluarga kami, apapun yang dipegang, tetapi prinsip tentang hidup harus memiliki prinsip hidup yang harus dipegang sangat kuat. Dan kami termasuk golongan itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya jangan dikorek-korek lah, jangan disenggol. Kalau disenggol ya baru kami senggol balik gitu, atau kurang lebih seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya tidak memiliki satu ketertarikan ataupun keinginan untuk mempelajari lebih dalam hal-hal yang bersifat sebagai metafisik, ya, hal-hal yang tidak yang kasat mata gitu loh, tidak kasat mata. Sehingga kemudian saya, singkatnya, perjalanan karir kemudian baik, menanjak, boleh dikatakan cukup di atas rata-rata, ya, Bapak Ibu, karena itu tadi kejujuran, detail dalam bekerja dan seterusnya. Singkatnya kemudian karena itu adalah perusahaan yang baru dibentuk, merger gitu, ya, dan menangani adalah masalah personalia. Jadi hampir separuh pegawai adalah pada saat itu perusahaan kami itu adalah pegawai-pegawai rekrutmen baru, penerimaan baru dari semua lini jabatan. Boleh dikatakan hampir 8 tahun awal saya bekerja di perusahaan pembentukan baru itu, boleh dikatakan adalah waktu kerjanya adalah 7 hari. Paling minimal saya baliknya itu paling pagi lah, ya, itu jam 9 malam. Kebanyakan juga tugas di luar, jadi kerjanya ya itu rekrutmen, ya, terbang, ya, wilayah seputar wilayah Indonesia Timur, Sulawesi dari ujung utara sampai di Merauke, atau yang paling jauh adalah daerahnya adalah di Jayapura. Jadi seluruh kabupaten dari satu itu puji Tuhan sudah saya jalani atau saya singgahin gitu dalam urusan pekerjaan. Kedua anak saya lahir, saking begitu mengutamakan karir, ya, pekerjaan, saya tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Anak saya kemudian lahir dua-duanya pada saat saya selalu saja berada di luar daerah. Kemudian hanya berbincang istri untuk pada saat melahirkan itu dari jarak jauh gitu. Nah itu Bapak Ibu, tidak ada yang spesial dalam hal panggilan dalam hidup yang sekarang saya jalanin.
Kejadiannya dimulai pada tahun 2005. Tepatnya tanggalnya saya sudah lupa, Bapak Ibu maafkan. Tetapi yang menjadi patokan saya tahun 2005 itu adalah pada saat saudara-saudara kita di seberang, yaitu itu menjalankan ibadah puasa, ya. Hari-hari minggu pertama, ya. Saya tinggal dinas, diberikan rumah dinas, tinggal dalam satu lingkungan yang rapih gitu, dan di situ kalau di Makassar itu mayoritas terutama ya adalah Muslim. Kemudian kami tinggal di satu daerah yang rapih, artinya perumahan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang kerja saat itu di kota Makassar, ya, di tengah kota. Dan dari tempat rumah saya, kompleks perumahan ya, itu berjarak sekitar 150 meter lah. Itu ada masjid besar, ya, masjid besar tempat beribadah umat Muslim. Itu sekitar jaraknya 150 meter. Jadi setiap kali ada adzan, baik subuh, setiap kali adzan itu suaranya tentunya panggilan untuk beribadahnya itu pasti sampai di lingkungan tempat tinggal rumah kami. Tidak ada yang spesial hari itu, tidak ada kemudian karena beban kerja seperti biasanya. Saya kemudian pulang sekitar jam 9 malam, Bapak Ibu. Ini saya menceritakan mulai masuk dalam hal-hal yang kemudian bagi saya sendiri adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena tidak memiliki pandangan-pandangan yang khusus mengenai hal itu. Tahun 2005 pada saat kami menjalankan ibadah puasa, ya, ibadah puasa, seingat saya adalah minggu pertama, saya pulang kantor jam 9 lewat, masuk setelah kendaraan saya parkir di garasi, kemudian seperti biasa juga ada ritualnya itu maksudnya urutannya gitu, datang kemudian habis kemudian mandi, saya seperti biasa sebelum istirahat saya membuka kembali pekerjaan-pekerjaan untuk persiapan besok, atau ada hal-hal yang harus saya selesaikan malam itu juga saya akan selesaikan hari itu juga. Nah setelah mandi kemudian saya membuka-buka pekerjaan, kurang lebih itu sampai sekitar jam 11 malam, mendekati tengah malam. Saya kemudian merasa ngantuk, Bapak Ibu ya. Saya ngantuk, saya ingin beristirahat, tapi tumben malam itu ya, sangat gerah sekali. Sangat gerah sekali sehingga saya eh, cepat-cepat ingin kemudian istirahat supaya bisa bangun lebih segar. Seperti biasa saya periksa anak-anak di tempat kamar tidurnya, saya buka. Kemudian saya sampai di kamar anak pertama saya, waktu itu masih TK ya. Anak saya kemudian saya lihat sedang tidur. Entah mengapa, kemudian saya ingin menemani anak saya tidur di tempat tidurnya. Cowok ya, saya tidur di sampingnya, kemudian sudah mulai rebahan. Begitu saya rebahan, saya kebangun. Begitu kebangun, perasaan sih baru aja tidur ya, baru terlelap. Saya merasa sangat gerah sekali. Yang saya lihat itu cuma lantai, itu kan lantai dari ubin ya, ubin putih. Waktu itu saya melihat itu, saya tergerak untuk selonjoran di lantai, karena dingin gitu ya, nyaman. Kemudian saya memutuskan untuk pindah. Saya pikir saya baru tidur sebentar ya. Kemudian saya pindah ke lantai. Kebetulan posisinya tidur di lantai itu posisinya membujur dari arah kaki, membujur kaki itu ke atasnya ada dinding. Dinding itu kebetulan terpasang jam dinding. Nah waktu itu saya sempat melihat jam dinding untuk melihat waktu jam dinding. Oh sudah, kemudian saya tidur. Kemudian tiba-tiba saya dengar bunyi suara dari bunyi seolah-olah ya, seolah-olah karena baru bangun tidur juga, seolah-olah itu bunyi itu suara adzan subuh ya Bapak Ibu, suara adzan subuh. Waktu saya melihat jam kemudian saya oh ya sudah, untuk memejamkan mata, kesadaran saya itu tiba-tiba pulih Bapak Ibu. Sementara suara adzan yang menurut saya itu suara adzan itu masih berdengung. Begitu kesadaran saya pulih, saya buka mata kembali, saya melihat loh ini kan belum subuh, ini masih sekitar jam 2 lebih 15 gitu ya, jam 2 lebih 15 lah. Loh, kok sudah ada bunyi adzan? Saya dengerin suaranya, masih sangat jelas Bapak Ibu. Suara itu ternyata tidak berasal dari mana-mana, ternyata suara itu berasal dari kepala saya, di atas kepala saya itu suara itu berasal nyata, bukan mimpi, dan suara itu berputar-putar. Suara itu sebenarnya adalah suara panggilan kalau kaum muslim, kalau mau beribadah di mana, panggilan untuk haji, untuk melaksanakan ibadah haji, itu ada panggilannya. Dan suara itu seolah-olah itu berasal dari
puluhan ribuan orang itu mengumandangkan panggilan untuk beribadah haji. Ada imamnya yang menyuarakan sekali, kemudian yang lainnya kemudian mengulangi halnya itu, ribuan gitu. Tapi suara itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak berasal dari mana, ternyata adanya di atas kepala saya dan berputar. Begitu kesadaran saya muncul, loh, ini kan bukan suara adzan, dan ini bukan berarti ini adanya di atas kepala saya gitu. Begitu kesadaran saya pulih, suara itu masih ada, Bapak Ibu, tapi kemudian lambat-lambat ketika terangkat jauh gitu, terangkat jauh. Itu pertama kali saya mendapatkan hal-hal yang sifatnya metafisik. Tidak bisa dijelaskan oleh akal, pikiran, nalar, dan nggak ada. Karena itu sangat jelas. Bukan sayup-sayup, bukan samar-samar. Dan saya tidak kemudian tidak jadi tidur, Bapak Ibu. Saya memikirkan hal itu. Saya kembali kemudian ke ruang tamu, ruang kerja. Di situ saya berpikir tentang itu. Semalaman, ya, sampai subuh. Kemudian seperti biasa saya ini kembali ke kegiatan saya sehari-hari. Tahun 2005. Puji Tuhan, saya sudah tidak begitu lagi terganggu dengan hal seperti itu dalam pekerjaan. Karena hal itu, saya sudah bisa kembali menggeluti pekerjaan, sibuk kembali mengenai pekerjaan, sehingga hal itu kemudian terlewati. Tidak butuh waktu lama, Bapak Ibu. Tidak butuh waktu lama, pada minggu kedua, tepatnya tanggal saya tidak sebutkan, karena saya juga sudah lupa ya, kurang jelas pada saat itu. Kemudian, minggu kedua, artinya jaraknya 1 minggu setelah saya memperoleh kejadian seperti itu, mengalami kejadian seperti itu. Seperti biasa lagi, saya pulang, di atas jam 9 malam, mandi, dan seterusnya. Saya, seperti yang tadi saya ceritakan, tidak memiliki dasar ada tekanan, stres karena pekerjaan, atau memikirkan sesuatu hal, atau bahkan untuk memikirkan kejadian yang sebelumnya, sama sekali sudah tidak. Bapak Ibu, kemudian saya memutuskan untuk beristirahat. Sekitar jam 11-an, saya sudah mulai tidur. Begitu saya tidur, saya ingat benar, kejadian itu adalah kejadian yang sangat membekas di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu sekalian yang ingin saya berbagi, waktu saya tidur tidak diawalin dengan mimpi-mimpi lain sebagai selingan mimpi. Kemudian ada satu bagian yang merupakan mimpi yang saya maksudkan, yang akan saya bagikan untuk saudara-saudara saya semuanya. Karena mimpi itu hanya mimpi tunggal. Boleh dikatakan itu mimpi, karena dalam posisi saya terlelap tidur. Yang aneh mengenai mimpi itu adalah hanya yang saya mau tekankan adalah mimpi itu, di dalam mimpi itu saya sadar bahwa saya sedang berada di dalam posisi mimpi. Semua hal yang berkaitan dengan suasana, bahkan angin pun terasa oleh diri saya pada saat saya berada di dalam mimpi itu. Pak Surya, Kemudian yang nanti kemudian saya mic-nya nggak perlu dipegang, Pak. Lepas saja mic. Mic-nya nggak perlu dipegang. Oh ya. Ya, oke. Oh ya, ya. Supaya tidak berbunyi kresek-kresek. Ya, lanjut. Oke, dilanjutkan, Bapak Pak. Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian saya singkatnya, saya seolah-olah di dalam mimpi itu pulang kerja, Bapak Ibu. Pulang kerja, saya hafal sekali jalan itu karena itu kompleks yang sudah ditata ya, sudah ditata. Saya mendekati rumah, tetapi saya berjalan kaki, Bapak Ibu. Biasanya saya berkendaraan ke rumah pulang, tapi kali itu saya jalan kaki. Sepanjang perjalanan mendekati rumah saya, jalan kompleks, kiri kanan perumahan, saya hanya yang saya amatin, yang saya tangkap dalam pengamatan saya, kondisinya itu udah kayak gelap ya, sudah senja gitu loh. Karena rumah-rumah sudah menyalakan lampu di luarnya, lampu teras. Tapi suasananya yang berbeda adalah suasananya sepi, tanpa ada satu orang pun, tanpa ada suara apapun gitu dalam ruangan itu. Sekali lagi itu mimpi, tapi dia detail, sangat jelas, bahkan oleh indera di dalam tidur itu pun saya sangat terasa gitu, angin maupun tiupan angin dan sebagainya. Singkatnya, saya kemudian di depan pagar rumah saya terkunci. Saya lihat itu lampu sudah dinyalakan, tetapi tidak ada pergerakan kondisi orang di dalam. Saya lihat di seberang rumah tetangga seperti itu. Mimpi ya, Bapak Ibu. Kok semuanya pada sepi? Saya lihat ini kelilingnya bukan hanya rumah saya, tetapi semua rumah sekeliling sepi. Tidak ada orang pun. Gitu. Saya dalam hatinya aduh ini ibu, istri ya, kok tidak memberitahu saya sebelumnya ada mau kemana atau jadi ada perasaan khawatir keluarga, tetapi juga ada perasaan sedih gitu loh, Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba dari arah yang saya berjalan tadi, ada seorang bapak yang jalannya cepat-cepat buru-buru. Kemudian bapak itu menyapa saya, bapak cari keluarga gitu loh. Oh iya Pak, gitu loh. Seolah-olah bapak itu tahu gitu loh.
Oh iya Pak, gitu. Pada kemana nih orang-orang ya Pak? Oh Bapak nggak usah nyari. Orang-orang Pak, semuanya ini lagi menuju ke satu tempat Pak. Semua orang saat ini lagi menuju satu tempat. Saya seolah-olah tidak kemudian punya keinginan untuk melanjut ke tempat mana, kegiatan apa atau acara. Tapi kenyataan bahwa saya moral itu hampir semua orang itu sedang menuju ke satu tempat itu. Entah pertemuan, tapi yang jelas itu penting gitu ya Bapak Ibu. Saya kemudian, oh, Bapak mau kemana? Saya juga mau ke situ. Ayo, nak, karena orangnya lebih tua ya, orang lebih sepuh. Ayo nak, kalau mau ke sana, mari bareng-bareng dengan saya. Saya lihat si Bapak itu menuju ke satu mobil bak terbuka pickup ya. Dan Bapak itu kemudian sudah nggak berbicara banyak, kemudian naik pickup di depan. Terus mobilnya sudah mulai berjalan. Saya buru-buru lari gitu, dan sehingga saya hanya mendapatkan posisi saya itu naik di baknya, bagian belakang, kaki masih menggantung ke luar gitu, seolah duduk di baknya gitu. Sambil duduk kemudian saya lihat kiri kanan, oh ya semuanya memang sepi. Begitu arahnya menuju ke masjid besar, kemudian belok ke arah kanan, di situ Bapak Ibu kejadiannya. Tiba-tiba suasana perumahan, suasana senja, bentuk-bentuk rumah, pepohonan dan sebagainya itu tiba-tiba sirna Bapak Ibu. Semuanya sirna, yang ada hanya langit malam yang sangat jernih Bapak Ibu, sangat jernih sehingga bintang yang biasanya sangat kecil itu nyata sekali percikan kedipan sinarnya, apalagi bintang yang besar. Jadi malam itu saya hanya melihat bahwa mobil yang saya kendarain itu pun tidak ada, tetapi posisi saya menggantung. Jadi menjadikan saya itu seolah-olah melayang di udara, Bapak Ibu, melayang di udara dalam kegelapan, dipenuhi oleh langit yang bertaburan bintang. Saking tajubnya Bapak Ibu, saya melihat keindahan alam itu bertaburan bintang, dengan bintang ada yang warna kuning, ada yang kebiru-biruan, ada yang putih, ada yang besar dan sebagainya. Saya takjub, saya melihatnya takjub. Sudah tidak ada lagi pikiran mengenai kegelisahan mengenai keluarga, anak istri dan sebagainya. Ataupun mempertanyakan kok saya bisa seperti ini. Karena saya sadar saya berada dalam mimpi. Unik saat itu mimpinya. Bahkan perjalanan saya dengan berkendara pun itu anginnya saya terasa. Bapak Ibu, saya melihat bintang-bintang demikian indah, sangat indah kebesarannya, penuh bintang. Jadi langit itu tidak ada satupun ruangan yang tidak dipenuhi oleh bintang dengan cahayanya begitu indah. Tiba-tiba saya melihat di antara yang bergemerlap cahaya bintang, kayak satu kali bintang itu berkedip gitu, terus sinarnya itu tiba-tiba itu menjadi kayak berjalan Bapak Ibu. Jalan sinarnya menuju ke bintang yang satu, begitu sampai bintang satu, kemudian ngefek menuju ke bintang yang lain, sehingga membentuk garis gambar. Jadi seperti saya melihat satu lukisan yang baru dibentuk lukisannya, digambar lukisannya di atas langit, itu melukis dengan cahaya bintang Bapak Ibu. Akhirnya lukisan itu terbentuk dengan cahaya, bukan bintang, tetapi terbentuk dengan cahaya bintang. Berbentuk. Yang kemudian setelah selesai gambarnya, saya sangat jelas melihat itu adalah gambar bintang Daud. Waktu itu saya tidak paham gambar itu adalah apa, tetapi menurut saya itu adalah simbol Bapak Ibu, simbol bintang. Tapi jelas itu. Setelah saya melihat itu, saya takjub Bapak Ibu. Saya takjub sekali. Seolah-olah bintang itu dengan ikon-ikonnya itu, ya, di dalam bintang itu bukan hanya sekedar gambar itu ya, Bapak Ibu garis gambar, tapi dibarengi dengan ikon-ikon yang dibentuk dari cahaya bintang. Terus perasaan saya mengatakan, dari ufuk barat ya, dari sebelah kanan saya, ufuk barat, itu akan muncul sesuatu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seperti halnya TV yang terintervensi, gangguan intervensi signal ya, itu dia seperti ada garis yang gemeresek ya, tapi bukan bintik-bintik intervensi sinyal. Itu seolah-olah dari arah barat itu akan sesuatu yang muncul. Dan benar Bapak Ibu, setelah gambar bintang itu terbentuk, dari arah barat itu terbentuk dari cahaya bintang, tapi kali ini warnanya adalah seperti kita melebur emas, Bapak Ibu. Kuning emas, warna emas, dan tulisannya itu muncul. Muncul dari apa? Tulisan itu muncul berbentuk kalimat, dan itu bukan tulisan yang biasa kita baca. Jadi tulisannya bukan dari tulisan huruf harafiah yang bisa dibaca A, B, C, D. Tulisannya itu, Bapak Ibu, adalah tulisan yang saya tahu itu tulisannya tulisan yang
bukan biasanya saya baca, pelajari, tidak bisa saya baca, tapi saat itu hati berbicara mengatakan, baca. Saya hanya memandang itu karena takjubnya Bapak Ibu. Tulisan itu muncul, baca tulisannya. Tetapi bukan tulisan yang biasa saya baca. Bapak Ibu tentunya udah paham. Dan tulisan itu kemudian muncul, dan saya membacanya. Tulisan itu jelasnya adalah Bapak Ibu, dalam pengertiannya, satu kali, saya mengucapkan saksi bahwa Allah adalah Esa, Tunggal. Itu satu. Kemudian, setelah selesai, tulisannya muncul kedua. Saya bersaksi. Isa adalah Al-Masih. Tulisan itu nyata, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tulisannya muncul. Muncul tulisan yang ketiga. Saya disuruh membaca. Bapak Ibu, saya tidak sanggup membaca. Karena roh saya bergejolak untuk membaca itu, Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu mengucapkan itu, saya merasa seperti mengangkat beban yang sekian besar yang ada di dalam tubuh saya, roh saya itu. Itu begitu beratnya saya tahan sehingga untuk mengucapkan sampai sempurna untuk kalimat yang ketiga. Saya tidak sanggup. Saya hanya bisa membacanya dalam batin saya. Begitu saya selesai membaca, Bapak Ibu, tulisan ketiga, suara mengatakan, audio Bapak Ibu. Jadi suara itu bukan karena batin pikiran, audio suara itu saya dengar. Dan suara itu sampai sekarang saya tahu bahwa itu suara itu bukan suara siapa-siapa. Suara yang pernah saya ketemu sejak saat itu, Bapak Ibu. Mengatakan, dengan ini, suara inilah kamu harus memberi makan banyak orang, Bapak Ibu. Saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa, orang yang berdosa di hadapan Tuhan saya. Saya itu sangat berdosa, Bapak Ibu. Tidak layak, kotor jiwa saya. Hanya karena perkenan dan kasihnya yang luar biasa. Hamba yang berdosa ini berkenan untuk diberikan. Walaupun hanya dalam penampakan itu, saya nggak kuat, Bapak Ibu. Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, saya tidak memiliki dasar pengetahuan atau ketertiban untuk hal-hal yang seperti itu. Saat itu saya terbangun, Bapak Ibu. Saya langsung terbangun setelah mengucapkan yang ketiga, mendengar suara itu, saya terbangun. Seluruh badan saya, dari atas kepala sampai ujung kaki saya, berkeringat peluh, Bapak Ibu. Seperti habis lari maraton. Saya bangun, tidak bisa bergerak, mengatakan apa-apa lagi. Istri saya terbangun dan mengatakan, Pak, kenapa? Bapak kenapa gitu? Saya udah nggak bisa mengatakan apa-apa lagi, Bapak Ibu. Jadi saya hanya membagi itu yang saya alami pertama kali, Bapak Ibu, luar biasa. Setelah kejadian itu mempengaruhi benar-benar mempengaruhi dalam saya bekerja, Bapak Ibu, dalam bekerja maupun kegiatan apa-apa sudah nggak fokus, Bapak Ibu, karena hal ini sangat berdampak bagi jiwa saya. Saya coba untuk mengesampingkan itu karena itu merupakan hal baru bagi saya. Jangan terlalu dipikirkan. Saya coba untuk mengabaikan, Bapak Ibu, apa yang saya alami, makna yang saya alami. Bukannya saya mencari tahu makna apa panggilan itu, saya malah berusaha untuk mengabaikan, untuk terjun kembali dalam aktivitas saya. Tidak butuh waktu lama, Bapak Ibu. Begitu saya mencoba mengabaikan kedua kali, tapi itu setelah masa kami melakukan setelah Idul Fitri, Bapak Ibu ya. Setelah mengadakan Idul Fitri sudah selesai, kemudian saya sudah mulai kembali normal, Bapak Ibu ya, untuk tidak lagi kemudian berpikir ke situ. Tidak berapa lama, kemudian saya mengalami hal yang lebih parah, Bapak Ibu. Perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan sekarang, saya sekali lagi itu perjumpaan itu dalam bentuk mimpi ya. Tapi saya bisa membedakan sekarang ini adalah mimpi yang bersifat mimpi bunga tidur, kemudian mimpi yang bersifat semacam pengkhususan untuk roh gitu. Karena diawali dengan perasaan dan kesan yang berbeda tentang itu, Bapak Ibu. Segala sesuatunya itu lebih nyata. Jadi kemudian saya
sempat kemudian dibawa ke suatu tempat. Tapi yang jelas adalah kurun waktunya bukan sekarang, Bapak Ibu. Saya ada dibawa ke suatu tempat. Tempat itu adalah kurun waktu dunia ini di zamannya bapak saya gitu. Yaitu di Timur Tengah, di daerah sana. Saya juga hanya mengenalnya mengenai hal itu banyak tontonan-tontonan itu ya. Tapi saya juga kurang begitu suka nonton tontonan film gitu, kurang suka Bapak Ibu. Tapi yang jelasnya saya berada di satu tempat di mana itu situasinya, kondisinya sama seperti kondisi-kondisi di Timur Tengah ya. Bebatuan gitu loh, bukit-bukit penuh batu, kemudian jalan menuju kira-kira 1 kilometer di depan saya itu ada satu desa. Desa sama rumah-rumah dari tanah itu tumpuk-tumpuk itu satu desa, perkampungan lah. Tapi bukan seperti di Indonesia ya suasananya. Untuk berjalan ke arah situ, saya ada jalan setapak. Ada jalan setapak kurang lebih sekitar 20 meteran lah dalam hitungan jarak saya. Sebelah kiri itu ada sumur besar, Bapak Ibu. Sumur besar, kemudian ada pegangannya untuk gulungan untuk pengambilan air bawah itu diambil timba itu ya. Tapi sumurnya dibentuk dari batu-batu ya, pinggirannya itu cukup besar. Jadi saya menuju ke perumahan sana, ke arah kampung sana. Tapi saya harus melewati sumur itu. Jadi berjalanlah saya. Saya sudah tanpa sadar saya sudah mengenakan jubah yang digunakan pada saat itu ya, jubah-jubah orang-orang Timur Tengah sana gitu. Pada waktu saya mendekati ke arah sumur, baru saya sadar ternyata di situ ada seseorang yang sedang duduk, Bapak Ibu. Dan orang yang sedang duduk itu melihat ke arah saya seperti dari pinggiran sumur ya, bukan pinggir, di samping sumur itu ada bangku. Makin mendekat, saya itu yang terutama saya merasa orang asing ya. Saya berusaha untuk memperhatikan penduduk di situ. Tapi orangnya cuma satu gitu. Begitu saya mendekat, kaget saya Bapak Ibu, kaget. Loh, ini kan bukannya yang gambar-gambarnya saudara-saudara saya yang Kristen, yang disebut dengan Yesus, Tuhan Yesus. Ada di situ. Jelas Bapak Ibu, dengan pakaiannya seperti gambar itu. Tapi wajahnya beda ya, Bapak Ibu, wajahnya beda. Sama, panjang rambutnya sebahu, bergelombang, Bapak Ibu. Senyumannya, Bapak Ibu, luar biasa. Cakep. Orang agak Arab, bukan karena orang Arab-Arabannya, tapi bukan orang-orang Timur Tengahnya, tetapi memang memancarkan sinar kebijaksanaan yang sangat tinggi. Gitu. Jadi hati ini tidak merasa was-was. Jadi hati itu ingin mendekat. Gitu. Tidak mengucapkan apa-apa, Bapak Ibu. Saya dipanggil mendekat, begitu mendekat saya, Bapak Ibu, Bapak Yesus yang saya lihat itu mengucapkan satu kata kepada saya. Dan kata itu sampai sekarang saya tetap ingat. Suaranya mengatakan ke saya, tegurannya mengatakan ke saya. Tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang waktu saya mengucapkan kalimat-kalimat yang ditulis di langit pada saat itu. Saya hanya tahunya itu, Bapak Ibu, karena membedakan bahasa yang jelas bukan bahasa Indonesia, yang jelasnya bukan bahasa Arab. Itu mengucapkan bahasa asli. Menurut pikiran saya, Bapak Ibu. Tapi anehnya, saya paham pada saat saya melihat yang pertama. Tapi yang kedua, saya hanya mendengar dan mengingat apa yang disebutkan. Karena cukup pendek katanya. Saya sebutkan aja, beliau mengatakan, Manoh lanana. Saya hanya ingat itu saja, Manoh. Setelah itu beliau senyum. Melihat ke arah kedalaman sumur gitu loh. Saya mengucapkan itu. Saya terbangun, Bapak Ibu. Setelah kejadian itu, tanpa saya sadari, saya terbentuk menjadi pribadi yang sangat peka, Bapak Ibu. Sangat peka. Roh saya itu gampang itu menerima semacam signal kalau ada sesuatu kejadian, atau kalau dalam hal berbicara dengan orang, berkomunikasi, kemudian saya mengetahui maksud dan niatan tujuan orang itu seperti apa. Itu ada sesuatu yang di dalam, yang kemudian saya mengetahui itu sebagai roh. Ruh saya itu peka untuk menangkap signal itu, baik yang baik maupun bahkan orang-orang yang kemudian karyawan saya, karena saya menangani personalia, sehingga banyak orang yang kemudian sebenarnya ada mempunyai masalah tanpa perlu disampaikan. Saya bukan cenayang Bapak Ibu ya, saya bukan cenayang. Sampai saya itu sudah bisa empati ya, jadi berusaha untuk mendalami orang gitu. Karena banyak orang yang memiliki kesulitan pengungkapan perasaan itu sangat membantu untuk saya mengerti dulu gitu loh. Apa kejadiannya apa gitu loh, yang menjadi pemberatan dalam
kehidupan orang itu, baru kemudian treatmentnya seperti apa dalam konteks personalia ya atau HRD. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Setelah itu dan untuk makna dari perkataan itu, akhirnya saya temuin setelah saya mempelajari lebih dalam. Yang waktu terakhir saya mengetahui bahwa manolana tidak lain adalah pemberhentian atau peristirahatan. Tapi lebih jelasnya itu saya sempat mencari-cari Bapak Ibu teks tentang itu, apa makna dari itu. Saya sempat kemudian mencari tahu di orang-orang teman-teman saudara-saudara yang Kristiani, siapa tahu itu adalah bahasa atau ungkapan dari situ, dan tidak ada yang itu bahasa apa, itu malah diketawain kan. Bahkan kemudian karena itu merupakan hal penting bagi saya berusaha untuk mengaksesnya ke saat itu ya pendeta ya. Jadi saya berusaha untuk mencari pendeta, kemudian saya menanyakan apakah ada mengerti tentang makna ini. Kemudian karena tidak dapat, kemudian karena romo atau pendeta itu mereka adalah orang yang setahu saya adalah mereka bukan hanya kemudian itu melekat istilahnya panggilan itu melekat, tetapi tentunya harus melalui jenjang pembelajaran pendidikan tentunya. Dan saya kemungkinan siapa tahu mereka mengerti mengenai istilah ini, entah bahasa apa itu. Dan Bapak Ibu, saya akhirnya kan tidak tahu karena basis saya adalah teknologi. Karena itu waktu zaman-zamannya internet juga sudah cukup maju, sehingga saya bisa mengakses lewat internet atau Google gitu loh. Saya coba untuk mengakses itu jenisnya adalah Hebrew dan saya tidak menemukannya itu. Singkatnya, akhirnya saya menemukan pengertiannya itu ada di salah satu literatur yang sangat sedikit ya bahannya. Saya dengar itu adalah suatu istilah atau bahasa yang dipakai oleh Bapa kita Tuhan dari sisi ibu. Jadi bahasa Aramaik. Cikal bakal dari bahasa turunannya adalah bahasa Arab dan sebagainya. Bahasa Aramaik yang artinya air kehidupan Bapak Ibu. Jadi beliau mengatakan air kehidupan sambil menengok ke sumur itu. Bapak Ibu bisa bayangkan saya sangat tidak mengerti paham mengenai dunia itu. Saya diizinkan Tuhan untuk mengenal lebih dekat pada saat saya sama sekali tidak punya keinginan. Jadi itu saya anggap rahasia lah makna dari segala kejadian yang saya alami. Dan itu saya simpan sendiri Bapak Ibu. Karena nggak mungkin kemudian saya menceritakan dalam kalangan luas gitu, apalagi dalam lingkup keluarga saya. Tentunya akan sangat bertolak belakang. Dan maaf sekali lagi, saya mencoba untuk menampik semua yang sudah saya alami, yang akhirnya saya mengerti itu mungkin panggilan, mulai dari panggilan untuk kembali murni, panggilan Tuhan Haji itu kan panggilan untuk kembali memurnikan diri, untuk menjalani kebaikan, kemudian penampakan dan sebagainya, pernyataan, karena saya juga pernah melakukan saksi, ini pengucapannya, yang kebenarannya adalah yang saya lakukan, yang kedua adalah suatu kebenaran dalam ucapan, yang benar adalah demikian. Kemudian perjumpaan saya dengan Tuhan. Tapi lebih dari itu, yang ingin saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus nyata. Tuhan Yesus itu nyata, Bapak Ibu. Pada saat kita diizinkan kembali kepada Bapak secara ruh yang kita alami itu sama Bapak Ibu dengan yang sekarang, tapi bukan daging. Kita masih bisa merasakan semua indera kita masih tetap sama. Ingatan secara ruh itu juga ada punya. Jadi ingin saya katakan adalah satu, setelah kejadian itu saya kemudian kembali terjun, tetapi ada satu perbedaannya. Saya lebih sensitif, saya lebih peka terhadap perasaan, hal-hal yang menyangkut tentang itu kemudian membawa saya kemudian 10 tahun ke depan Bapak Ibu, 10 tahun ke depan saya jalani kehidupan dalam berkarir sampai ke satu titik di mana saya kemudian mengalami yang namanya perjalanan pencobaan. Seperti dibulak-balik, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan, keteguhan dalam iman. Saya sudah diharuskan untuk memilih tidak di daerah abu-abu, tapi harus memilih. Semakin saya mendapatkan perasaan itu, semakin saya tolak Bapak Ibu. Justru bukannya saya menjalani pengenalan terhadap Tuhan lebih dekat. Tuhan yang hidup, the living water. The living water, saya bukannya mendalami itu, mencoba mencari kebenaran di situ, tetapi semakin saya kuatkan untuk mempelajari, mendalami apa yang telah saya miliki. Seperti yang saya bilang awal, dalam hal kedisiplinan apa yang dipegang dalam sifat dari keluarga saya, itu yang saya coba untuk tetap mempraktekkan. Semakin saya ditengking, dipelintir,
iman saya semakin saya kuat untuk menggali, yaitu menggali dari sisi yang sebelumnya. Artinya saya semakin jauh, Bapak Ibu. Saya semakin jauh. Ada yang mengulurkan tangan untuk menarik saya. Dalam hal banyak orang untuk mencari tangan itu aja banyak gitu. Saya justru untuk takut, Bapak Ibu. Bukan takut, menolak. Makin saya berdalamin apa yang sudah saya punya, Bapak Ibu. Singkatnya, detailnya, seperti itu, Bapak Ibu. Berulang kali, banyak kejadian, tetapi saya singkatnya aja untuk membaginya, karena keterbatasan waktu. Salah satunya adalah saya coba untuk mendalami, Bapak Ibu, mendalami agama yang saya anut. Saya semakin dalam, sebelumnya hanya KTP gitu, saya semakin mempelajari itu. Dan terus terang, begitu saya mendalami itu sampai saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan, aktivitas, saya masuk ke dalam satu perkumpulan yang memang dikhususkan untuk mendalami itu gitu. Aneh, Bapak Ibu. Seluruh daerah perguruan atau dari satu tempat ibadah yang besar, Bapak Ibu, tiap kali saya butuh bimbingan, saya butuh pimpinan itu dalam menggali ilmu ya tentang itu. Jadi manusia itu harus punya keharusan untuk memiliki ilmu. Itu yang saya pegang saat itu. Tentunya saya berusaha untuk menggali lebih dalam karena kekurangan ilmu saya takut membuat saya sesat. Justru seperti itu. Saya menemui beberapa pemuka-pemuka, pimpinan-pimpinan yang kemudian yang maksud saya adalah membantu saya untuk menemukan jalan saya dalam hal iman. Karena jujur, saya mengalami namanya krisis pada saat itu. Sudah mulai mengalami krisis pada saat itu. Percabangan di dalam hidup, dalam keimanan saya itu sudah muncul arah. Jalan itu sudah mulai jelas terbagi dua. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang namanya, yang sekarang saya mengerti, paham, apa yang sudah diserahkan Bapak ke dalam tangan anak, tidak ada seorang pun yang dapat menariknya. Itu saya aminkan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya dari tangan anak yang diserahkan oleh Bapak. Karena kepunyaan Bapak adalah kepunyaan anak juga. Nah, itu Bapak Ibu, saya semakin lari ke arah situ. Semakin saya mendalami. Bukannya saya saja, Bapak Ibu. Saya menemui beberapa pemuka-pemuka gitu loh, guru-guru dan sebagainya. Gak ada yang berani. Sampai kemudian ada terucap dalam satu pimpinan ilmuwan itu mengatakan bahwa maaf Bapak, kalau saya melihat latar belakang apa yang dijelaskan Bapak, Bapak, saya tidak berani untuk mendalami itu karena ini urusan Bapak dengan Tuhan. Itu saja kata bijak yang disampaikan. Jadi rata-rata akhirnya saya memilih untuk mempelajari, mendalami sendiri. Maksudnya bukan dalam hal Alkitab ya, mempelajari itu, tapi apa yang sudah saya anut pada saat itu. Makin dalam saya untuk mencoba untuk mempelajari, makin besar kuasa dinyatakan atas diri saya. Banyak hal. Satu yang saya berikan contoh Bapak Ibu. Pada suatu saat, titik tertentu, pada masa pelaksanaan yang sama juga pada saat pelaksanaan ibadah yang rutin itu, khususnya pada bulan-bulan kami menjalankan puasa ya Bapak Ibu, itu kami melakukan ibadah sampai tengah malam. Secara pribadi saya melakukan sholat sampai tengah malam Bapak Ibu. Dan mulai saat itu ada satu kejadian yang luar biasa Bapak Ibu yang saya alamin. Saya datang ke kota tempat kemudian istri berasal pada saat itu. Kemudian setelah saya melakukan sholat tahajud malam, kemudian saya berusaha untuk kemudian mempelajari. Untuk pertama kalinya saya mencoba melafalkan satu bacaan dalam kalau di kita saat ini adalah beberapa, misalnya kalau untuk puji-pujian kita mengambil dari kitab Mazmur dan sebagainya. Dalam situ ada satu yang kemudian dalam hal ini adalah cocok dengan kasus permasalahan saya untuk pemurnian saya, untuk meredam keinginan saya untuk terpecah gitu loh fokusnya Bapak Ibu. Sehingga saya tahajudkan, saya berikrar pada saat itu, saya habis sholat tahajud, saya kemudian untuk membaca itu secara penuh. Bapak Ibu, begitu Qurannya kitab suci saya buka, pada waktu buka, lafal pertama, begitu saya lafalkan Bapak Ibu, kejadiannya satu kota listriknya mati karena diawali dengan guntur gledder ya, gluder gitu, mati semua. Saya itu jadi malah kayak orang bilang kalau dikorek itu, Putri Malu itu dikorek itu jadi kemer gitu. Ruh saya itu jadi kayak jadi kecil gitu Bapak Ibu.
Semakin saya melawan, bukan itu, Tuhan menyatakan diri kebesarannya seperti itu, Bapak Ibu. Suatu hal yang sebenarnya simple bagi Tuhan, luar biasa bagi saya, gitu loh Bapak Ibu. Saya tetap masih melawan Bapak Ibu. Saya masih tetap melawan. Sehingga dalam perjalanan saya tetap membawa perjalanan sampai dalam kondisi di mana Tuhan mengambil kesombongan saya, keangkuhan saya, kebebalan saya, dalam hal juga harta dan dunia, semua yang saya miliki dibuat nol Bapak Ibu. Kebanggaan saya diambil sama Tuhan. Sampai satu titik di mana saya mengatakan, Tuhan, aku menyerah. Bapak Ibu, di situ kemudian akhirnya saya mengalami, orang bilang, berbalik arah. Kemampuan yang saya punya ini, saya bukan mendalamin saat itu, kemudian saya mulai mendalamin siapa itu yang namanya Yesus, Bapak Ibu. Karena itu saya dalamin. Sekarang ini makin saya dalamin secara sendiri, secara mandiri, tanpa pengetahuan yang lain-lain, termasuk keluarga. Makin saya dalamin, makin semua dinyatakan di dalam batin saya. Kebenaran Allah yang hidup, yang sampai sekarang itu masih diperdebatkan, nggak perlu diperdebatkan lagi Bapak Ibu. Karena tentunya semua ini dinyatakan di dalam nama yang satu. Nama yang satu itu. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, sebelum saya menutup ini semua, saya hanya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu, bahwa walaupun Bapak Ibu sudah mengenal mengenai Tuhan, sudah mengenal mengenai Kristus Bapak yang sangat nyata, tetapi saat ini Bapak Ibu hanya masih bersifat legasi, karena orang tua, karena kelahiran Bapak Ibu, karena merasa ya sudah diselamatkan dan sebagainya. According to perikop-perikop yang Bapak Ibu dari kecil mungkin sudah diajarkan. Tapi mari Bapak Ibu, jauh lebih besar. Mari berhubungan secara intim. Karena ada kelepasan Bapak Ibu. Anak-anak Bapak, anak-anaknya Bapak Ibu, saudara-saudara saya, adik-adik, taruna-taruna yang muda. Pak Surya, mic-nya tolong Ya. dibenarin Pak, ada suara kresek-kresek Pak ya. Ya. Dinaikin saya. Oke. Jadi Jangan mari, pegang mic-nya, mari, pegang mari. keyboard. Ya mari Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, karena saya mengalami sendiri betapa dahsyatnya Tuhan, dan betapa nyaman kalau berada di dekat Tuhan, yang namanya Tuhan Yesus itu. Kalau orang-orang bilang itu begini, kok tidak dari dulu-dulu sih, gitu loh, kalau udah tahu-tahu seperti itu. Jadi ada semacam kelepasan Bapak Ibu, semacam ada belenggu yang tidak kelihatan mengenai belenggu kebebalan, kebohongan. Jadi saya tidak kaget lagi Bapak Ibu, kalau kulit luarnya adalah orang yang terdidik, pintar dalam berbicara, bentuk orangnya cakep atau bagaimana. Tapi sejujurnya roh kita itu membutuhkan satu hubungan yang lebih dekat dengan Pencipta. Begitu Bapak Ibu sudah merasakan seperti itu, udah Bapak Ibu, akhirnya saya mengenal apa yang namanya damai dan sejahtera itu. Artinya seperti itu, bukan karena banyak duitnya, pekerjaannya bagus, dagangan usahanya lancar dan sebagainya. Damai sejahtera semata-mata kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat. Ya, demikian Bapak Ibu. Satu, sebelumnya saya juga ingin, kalau boleh Pak Franky, Miracle TV, saya menyampaikan salah satu juga kesaksian saya yang sangat penting, yaitu saya mundur kilas balik dulu pada waktu saya SMP ya Bapak Ibu, tahun-tahun 80, 81 pada waktu itu. Ini bukan kejadiannya ke saya, tapi ini merupakan satu kesaksian karena ini masuk dalam keluarga saya. Saya tidak tahu apakah itu merupakan suatu rangkaian dari apa yang kemudian saya alami di masa yang akan datang. Pada saat itu saya masih SMP. Singkatnya bapak saya ayah itu mengalami satu sakit yang cukup parah, sehingga beliau itu hanya bisa terbaring di rumah tempat tidur. Sudah 40 hari dirawat oleh ibu, ya, Mohon maaf karena fasilitas kesehatan pada masa itu di Papua kami sangat terbatas ya, Bapak Ibu. Walaupun kota kabupaten, tapi fasilitas untuk kesehatannya sangat terbatas, sehingga ibu merasa lebih itu ditangani di rumah, dijaga sendiri sama. Itu sudah berlangsung sampai 40 hari kejadiannya, sakitnya itu, sampai yang terakhir. Jadi dokter itu udah bolak-balik ke rumah itu untuk melihat kondisinya ayah untuk perobatan. Itu sampai yang terakhir.
ayah saya itu sudah keluar mata, jadi matanya sudah penuh darah ya, Bapak Ibu, jadi sudah keluar darah, telinganya sudah keluar darah, itu dirawat. Sampai terakhir ibu saya, bunda itu sudah cukup cukup lelah untuk ngurus ini itu, setiap malam itu harus begadang, karena ayah sudah tidak bisa membedakan ini malam apa siang, karena sudah tidak bisa melihat. Ya. Suatu waktu, sudah pada saat kritisnya, dokter datang, kemudian final check-nya itu mengatakan, maaf, keluarga dipanggil, anak-anak terus dipanggil, dibilang sama ibu saya, bunda, ibu, bapak kelihatannya tidak bisa lagi bertahan lama. Saya kira mungkin keluarga sudah harus siap, karena besok mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan ya, dipanggil oleh Allah saat itu. Jadi kami semua satu keluarga, anak-anaknya saya waktu itu masih SMP, Bapak Ibu, itu yang tahu adalah kejadiannya adalah uh, kami sudah tidak melakukan apa-apa, sudah berpasrah Bapak Ibu. Jadi tetangga-tetangga, beberapa bapak-bapak itu satu malam itu sudah mempersiapkan kondisi itu, karena mereka juga ikut melihat, mengetahui itu loh, sakitnya ayah saya. Saking Bapak Ibu, saking sudah yakin akan meninggal besoknya, dan kondisi secara langsung bisa dilihat itu kondisinya memang sudah sakit, karena Bapak sudah tidak bisa lagi masuk, walaupun hanya minum itu disendokin aja sudah nggak bisa masuk. Jadi sudah hanya telentang gitu loh Bapak Ibu, telentang dengan kondisi yang seperti itu, darah keluar dari dan sebagainya. Ayah itu sudah terbujur Bapak Ibu. Singkatnya, malam itu setelah divonis oleh dokter, ibu saya itu tidak tahu gimana, tetap masih berharap gitu loh. Masih tetap yakin gitu loh, bahwa ayah itu masih bisa, masih tetap bisa bersama-sama, karena anak-anaknya kan masih banyak Bapak Ibu, masih kecil-kecil juga lah hitungannya seperti itu. Singkatnya Bapak Ibu, malam itu ayah, ibu karena sudah lelah untuk menjaga ayah, itu tertidur. Di samping ayah itu juga tertidur, sama halnya kejadian yang saya alamin ya, tertidur gitu. Itu kemudian ibu itu terbangun karena mendengar suara suara gemersik Bapak Ibu. Karena semua benda yang digantung di dinding itu bergetar. Sehingga ibu itu waktu membuka mata itu hanya menganggap itu gempa Bapak Ibu. Lagi ada gempa bumi. Karena semua benda yang suara gemersik itu berasal dari benda-benda yang digantung, figura, foto atau apa yang di dalam ruangannya ayah, orang tua. Itu semuanya goyang, seolah ada gempa Bapak Ibu. Itu ada salah satu maksudnya ada satu kayu ya, profil ya yang tergantung, itu bentuknya ya kayak kayak apa, profil gitu ya, ada kayak persimpangan itu yang boleh dikatakan mirip seperti salib ya, salibnya orang Kristen saat itu ini apa orang bilang itu ngadek-ngadek gitu Bapak Ibu, goyang begini karena kayak gempa gitu, goyang jadi tuk tak, getarannya kuat sekali Bapak Ibu. Tapi lucunya, ibu saya cerita saat itu karena yang mengalami kejadian itu, ibu cerita ke anak-anaknya, itu mengatakan waktu membuka mata lihat gempa, itu pikirnya gempa. Tapi begitu mata ibu saya melihat ke arah kayu yang berbentuk mirip salib, itu seolah sekujur badannya itu seperti terkunci Bapak Ibu. Seperti melihat hantu, terkunci kayak orang ketindisan ya. Orang bilang kalau orang Jawa itu kalau tidur kayak ketindisan itu. Matanya masih melihat, tapi mau bergerak karena itu dipikir gempa, mau bergerak itu untuk ngamanin, tapi seolah-olah badan udah terkunci, ketindihan ya, ketindisan. Terus lama-lama itu kayak gempanya itu makin reda, akhirnya kemudian berhenti, sudah nggak apa yang digantung itu sudah tidak bergoyang lagi. Baru deh si ibu saya, bunda itu hanya bisa bergerak. Begitu bisa kelepas kayak orang bisa kelepas dari ketindisan tidur itu, Bapak Ibu mau tahu mujizat terjadi dalam keluarga saya. Bapak ayah saya yang tidur di belakang ibu sudah tidak bisa, hanya terbujur itu. Tiba-tiba bangun Bapak Ibu, bangun, berdiri, dan lucunya tidak perlu mencari ibu saya karena matanya sudah tidak melihat. Tapi itu menoleh ke arah ibu saya. Kalau mau berbicara itu kan pasti mata yang dilihat. Nah, ayah saya demikian gitu loh. Matanya melihat ke arah ibu saya, mata ibu saya. Artinya apa? Bisa melihat. Cuma termenung, ibu mengatakan, ibu saya menceritakan. Cuma diam sebentar. Bu, ada makan apa? Aku lapar. Satu rumah dipenuhi dengan sukacita. Semua tetangga-tetangga yang baru, mohon maaf, lagi siapin keranda, peti.
bubar semua Bapak Ibu. Nengok ke dalam kamar, ada kegemparan apa? Karena ibu saya berteriak histeris. Kayak lihat orang yang sudah mati itu bisa kemudian muncul tiba-tiba gitu loh. Karena itu kan ibu saya yang ngurus Bapak Ibu. Sudah, yang penting sukacita. Ayah saya sudah sembuh secara luar biasa gitu loh Bapak Ibu. Anak-anaknya semuanya jadi bangun, termasuk saya ngelihat itu. Saya waktu itu masih kecil, jadi hanya ngelihatnya sesi di mana ibu itu lagi suapin ayah bubur, dimasukin ke mulut ayah, disuapin gitu. Rupanya waktu ibu saya nyuapin ayah, beliau cerita, "Ah, tadi Bu, tadi saya sebelum saya bangun minta makan, aku didatangin ada seseorang gitu. Datang samar-samar karena gelap, tapi saya lihat itu dia rambutnya panjang." Kembali ya Bapak Ibu, rambutnya panjang. Orang itu mendekati saya, tapi wajahnya nggak jelas karena gelap. Terus bilang ke saya, "Dah, yang kamu alamin, ya, yang kamu alamin, penderitaan yang kamu alamin itu belum seberapa. Udah, kamu sembuh." Terus seolah-olah seperti mau memperlihatkan wajahnya, Bapak Ibu, itu paling sedikit, ini ayah saya yang cerita ya, disitulah kayak ada sinar sedikit yang menerangi wajahnya. Bapak saya ABRI loh, Bapak Ibu, tahu yang namanya bekas yang namanya penyiksaan secara fisik ya. Itu orang itu, si orang itu yang berkata-kata itu, mukanya ini penuh dengan bengkak biru. Yang hanya saya mengerti itu yang disebut dengan istilah orang kita menjadi bilur-bilur. Ayah saya menceritakan wajahnya penuh dengan bilur-bilur. Bapak Ibu, menunjukkan begitu setelah mengatakan, kamu belum seberapa yang kamu derita. Mau menunjukkan ini nih dibandingkan yang tadi. Itu ayah saya mengatakan kayak habis disiksa luar biasa. Tuh, bilur-bilurnya, bengkak-bengkak mukanya istilahnya bapak saya. Biru. Nah, waktu dibilang begitu selesai, ayah saya bilang, saat itu pun saya rasa lapar. Bangun, carinya cari makan, Bapak Ibu. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Nah, itu kesaksian saya jauh sebelum saya mengalaminya, Bapak Ibu. Panggilan itu. Nah, di situ ternyata kemudian Ibu konfirmasi apa yang dialami sebelum Bapak bangun. Jadi rupanya pada saat Tuhan hadir untuk menjamah ayah saya, untuk kesembuhannya, yang dialami oleh Ibu sebagai saksi mata dan hidup, bukan mimpi. Jadi saya waktu membaca salah satu perikop, di mana kemudian setiap kedatangan yang kudus, bumi bergetar, Bapak Ibu kan? Ya kita ketahui, diawali bumi bergetar. Saya bukan berusaha untuk mencari cocokfikasi, ya Bapak Ibu. Tetapi itulah yang saya alami, dan ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan masuk seperti tujuan dari Miracle TV ini, agar kita bisa saling menguatkan, Bapak Ibu. Saling menguatkan mengenai keimanan kita, Bapak Ibu. Dan ini mungkin bisa akan kemudian menjadi satu hal yang membangun kita bersama-sama. Saya pun kemudian masih sampai saat ini, puji Tuhan, masih diizinkan untuk kemudian mulai berkarya ya, mulai masuk dalam pekerjaan Tuhan. Kerinduan saya demikian, melayani dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai pelayannya, masih dalam tahap belajar, Bapak Ibu. Mohon doanya, mudah-mudahan segala sesuatunya itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin demikian saja saya berbagi kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk diberikan waktu. Terima kasih sekali lagi. Demikian saya kembalikan lagi untuk Miracle TV, Pak Frankie. Shalom untuk kita semua. Ya, haleluya, Halo. puji Tuhan ya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Wow, sungguh dahsyat ya, luar biasa. Memang itu panjang kesaksiannya 1,5 jam, tapi kita mendengarnya dengan hati-hati, kita mendengarnya dengan detail. Karena kejadian atau kesaksian yang dialami oleh Pak Surya memang harus diceritakan sedetil ini, sahabat-sahabat Miracle, supaya poin-poinnya itu kita bisa dapat. Dan benar-benar kita juga dikuatkan, bukan karena hanya mendengar kesaksian, tetapi karena kebenaran yang disaksikan, dan memang di firman Tuhan juga sudah disampaikan seperti itu. Dari awalnya ya, bukan orang percaya. Itu membutuhkan waktu yang lama, sahabat Miracle. Makanya kesaksian dari Pak
Surya ini kalau kita mendengar di awal-awal tahun 2005 sudah sedikit ada tanda-tanda lewat perjumpaan di alam roh, tetapi masih ada penolakan karena memang tidak mudah dari keyakinan A mau pindah ke keyakinan B. Apalagi Anda ditanam dalam satu satu kebiasaan atau adat atau katakanlah itu budaya yang cukup kental dan mau keluar dari satu keluarga atau keluarga besar itu tidak mudah. Membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi puji Tuhan, lewat waktu yang panjang itu, lewat ada pergumulan, lewat ada ujian, Bapak bisa menarik satu kesimpulan dan bisa memilih dan bisa menetapkan, memutuskan dengan tepat bahwa memang kebenaran itu adalah Yesus Tuhan ya. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Nah, sahabat Miracle ya, kesaksian yang Bapak Surya sampaikan sebelum bermula di tahun 2005, ternyata jauh di belakang itu ketika Pak Surya masih SMP juga sudah mengalami perbuatan adikodrati, perbuatan ilahi lewat keluarganya, yaitu sang ayah dan sang ibu. Bagaimana? Sudah kita dengar tadi ya cerita dari Pak Surya, saya hanya mengulang sedikit, barangkali ada ya teman-teman yang baru bergabung supaya bisa memahami bagaimana Tuhan itu bisa menunjukkan kasih-Nya, kuasanya kepada siapapun. Tidak terbatas. Anda, saya tidak bisa membatasi. Tuhan itu hanya sayang kepada orang Kristen. Tuhan itu hanya bisa sayang kepada agama A, agama B, orang A, orang B tidak bisa. Tuhan itu mengasihi semuanya. Agama tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah beracara, turun tangan untuk menyembuhkan meskipun dia belum orang percaya, tetapi bisa terjadi. Mujizat itu bisa terjadi ya. Jadi sahabat-sahabat mereka kita jangan menghakimi. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, kita doakan. Ada keluarga kita yang terlepas akhirnya pindah rel, pindah ke jalur, jangan kita kutuk, jangan kita hakimi. Kita doakan. Semuanya itu ada maksud Tuhan ya, agar karya Tuhan bisa dinyatakan dengan sempurna. Nah, saya belajar banyak Pak Surya. Terus terang dari kesaksian Bapak ini membuat saya juga merinding mendengarnya. Karena kalau kita berbicara sesuatu mengenai Tuhan, kekuatan ilahi, adikodrati, tak lepas memang dari perbuatan-perbuatan metafisika juga Pak ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak bisa kita kelola dengan nalar kita, dengan akal kita. Karena kita terbatas Pak ya. Akal kita itu tidak bisa menembus kuasa dan kesempurnaan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia, keterbatasan manusia itu membutuhkan memang benar-benar kuasa Tuhan supaya kita juga bisa dikuatkan sahabat mereka. Kalau kita percaya Tuhan hanya sebatas logika dan sebatas akal kita, untuk apa kita percaya Tuhan? Untuk apa kita percaya hidup sesudah kematian? Untuk apa kita percaya surga? Justru karena ada perbuatan-perbuatan seperti itu, sampai kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang bisa menyatakan kuasanya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan akhirnya Pak Surya dibaptis dalam satu gereja dan menjadi anak Tuhan, mau melayani Tuhan, dan mengabarkan kabar baik. Satu sukacita yang besar untuk kita semua. Kesaksian ini sahabat Miracle, jangan hanya dilewatin kita dengar, terus sudah selesai kita tutup. Jangan, dibagikan juga atau disampaikan ke teman-teman yang ada di grup di rohani supaya mereka juga dikuatkan. Ingat, tidak ada yang mustahil. Barangkali teman-teman kita di sana mengalami pergumulan, sakit, sudah putus asa, tidak lagi ada pengharapan. Masih ada sahabat mereka. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berharap terus dalam tangan Tuhan ya, sampai mujizat itu terjadi. Oke, luar biasa Pak Surya. Satu pengalaman yang tidak bisa atau belum tentu dialami oleh banyak orang Pak Surya ya. Tetapi kalau saya bisa berada seperti Pak Surya menyaksikan bagaimana keindahan bintang-bintang itu, mengalami pertemuan dengan sosok Yesus yang di pinggir sumur tadi Pak ya, itu satu pengalaman yang luar biasa Pak. Satu pengalaman sukacita dari Bapak sendiri karena Bapak sudah menjadi orang pilihan. Berarti Bapak adalah sangat spesial ketika semua itu diperlihatkan kepada Bapak. Tapi Pak, saya hanya mau mengingatkan, di balik semua itu, maaf ya, tentu ada maksud Tuhan. Apa ya? Supaya Bapak berkarya, menyampaikan maksud Tuhan lewat kesaksian, pelayanan Bapak, sehingga lebih banyak orang percaya, lebih banyak orang bertobat, dan lebih banyak orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Amin. Pak Surya, Amin. Puji kita Tuhan. bergeser sedikit Pak ya, ke tamu yang ada di Zoom. Barangkali mereka ingin sedikit berbagi. Kita kasih kesempatan, mungkin sebentar ya, saya coba cek dulu. Ya, sahabat Miracle yang ada di Zoom, silakan hidupkan mic dan kameranya. Karena kita mau cepat ya, kita akan tutup di pukul, sebenarnya ini kita udah mau tutup ya, karena sudah 1 jam setengah. Tapi kita coba berikan dulu satu kesempatan kepada tamu. Pak Regan, shalom, selamat malam. Boleh diputar Pak kameranya, tolong. Seperti biasa Pak, ya, landscape. Waduh, cukup lama tidak berjumpa Pak ya. Shalom, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Soalnya setiap kali putar udah lewat, udah selesai. Baik, langsung aja Pak Regan, langsung aja.
dengan kesaksian ini saya tidak terlalu panjang juga dengar, tetapi kesimpulan saya begini. Jadi ini jadi peringatan untuk kita semua yang sudah Kristen dari lahir, ya. Karena Ya, Alkitab pernah menyatakan bahwa jangan kita sebagai orang yang percaya nanti akan dicari akhirnya ketika perempuan sundal, orang berdosa, ya, yang nantinya yang bertobat yang masuk kerajaan surga. betul. Sementara orang-orang yang tidak percaya dari lahir, bahkan ketika buka mata udah Kristen, justru Hmm, tidak menikmati ya, surga yang setuju telah Pak. dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Ya, dan akhirnya kita melihat akhir-akhir ini banyak orang-orang yang begitu tajam, orang-orang yang dari seberang yang percaya yang lebih yakin bahwa Yesus itu benar-benar ada. Amin. Sementara kita orang Kristen tuh dalam rupa-rupa kedagingan. Sehingga kalau Pak Franky boleh lihat itu di kitab saat Lazarus dibangkitkan, Hmm. ya, itu Yohanes berapa itu Pak Franky? Ya, Ya, waktu nanti itu saya lihat. ketika Kalau Lazarus sedang sakit, Lazarus sedang sakit, Maria dan Marta mengirim berita kepada Yesus bahwa saudaramu itu sakit. Tetapi ya, Yesus bilang dia sakit, tapi syukurlah saya tidak di sana. Sehingga Yesus datang pada hari yang keempat, hari yang keempat setelah Lazarus mati. Nah, pesan ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita harus mematikan kedagingan kita. Dan ya, inilah yang tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen masa ini. Kita terlalu hanyut dalam kedagingan dan kita tidak menghampiri Yesus. Sementara orang-orang di luar kepercayaan kita, orang-orang di luar Kristen sendiri, hmm, ketika mereka bertemu dengan satu tanda, mereka mematikan kedagingannya, keinginan mereka hentikan, dan mereka mau datang kepada Yesus. Dan ya. akhirnya Wahyu 3 ayat 10 bilang, lihat aku berdiri di tempat itu dan mengetok, barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkan Amin. dia. Amin. Sehingga ini bukan berbicara agama lagi ya. Betul. Ya, Pak Regen. Oh, mungkin koneksi ya. Oke, tidak apa-apa sahabat Miracle, kita sudah mendengar sedikit bagaimana tadi Pak Regen sampaikan bahwa jangan sampai justru kita yang terkebelakang ya. Sahabat Miracle, kesaksian seperti biasanya bertujuan untuk memberkati, menguatkan, menjangkau. Jadi seharusnya kita sebagai orang percaya yang mendengar kesaksian dari Potobat Baru, kita bertambah-tambah lagi ya. Iman kita, bertambah-tambah lagi cinta mula-mula kita, bertambah-tambah lagi semuanya yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Sahabat Miracle, jangan lupa ketika kita mendengar kesaksian ini, ambil hikmahnya. Kita pelajari, menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Baik, Pak Surya, kita akan tutup kesaksian malam ini dengan doa, tetapi sebelumnya saya mau kasih waktu kepada Pak Surya sekali lagi untuk memberikan closing statement. Sebagai penutup, apa yang Pak Surya rindu mau sampaikan? Silakan Pak, singkat saja. Iya, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi tujuan saya, kerinduan saya yang akhirnya bisa terlaksana puji Tuhan malam ini melalui saluran media Miracle TV. Saya sangat bersyukur tentang itu. Kerinduan saya, Bapak Ibu, kita di tanah ini sudah sangat dikenal kepada halayak ramai di dunia luar, Bapak Ibu. Entah kalau Bapak Ibu mau mempercaya atau tidak, kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa kita berada di masa-masa zaman terakhir. Maksud saya lepas dari itu, alangkah baiknya Bapak Ibu, yang tadi saya sempat mengulang beberapa kali, pentingnya adalah pengenalan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lebih dahulu berada dalam rumah yang sama gitu ya dengan Bapak gitu. Mari gitu loh, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama, bukan hanya diri seorang Surya, diri seorang Pak Franky dan sebagainya. Ya. Mari mengambil bagian. Karena setiap Betul. bagian, setiap tugas itu sudah dinyatakan oleh Tuhan, itu tentu ada upahnya Bapak Ibu, upahnya. Dan sangat banyak orang berbondong-bondong untuk menuju ke jalan yang sempit itu. Kalau sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri, Bapak Ibu, mari belajar dari situ. Maksud saya, harus Bapak Ibu mempercayai dan aminkan itu. Tidak ada perbedaan antara si Surya maupun Bapak Ibu sekalian. Semuanya sama di mata Tuhan, baik yang mengenal maupun tidak. Yang berbeda adalah apakah Bapak Ibu mau menyerahkan hati. Oh, saya udah Kristen Bapak Ibu, tapi kenapa masih tetap perlu untuk menyerahkan hati, membuka hati untuk menerima rohnya Tuhan, roh yang kudus itu untuk masuk dan bekerja di dalam kita. Saya rindu untuk Bapak Ibu sekalian untuk lebih mendekati, lebih intim pada Tuhan, bukan hanya kekanak-kanakan ya. Secara orang dewasa pun sampai rambut kita beruban dan memutih rambut kita. Mari cari keintiman dengan Tuhan, karena Tuhan sangat lembut, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan kita sangat lembut Bapak Ibu, sangat lembut. Saya ingin rindu saya di tanah ini yang mayoritasnya Bapak Ibu udah tahu. Mari, mereka itu juga saudara-saudara kita, cikal bakal saudara-saudara kita bersama-sama hidup dengan Tuhan, damai sejahtera di surga nanti. Mari Bapak Ibu, ajak mereka. Luangkan waktu untuk mempelajari
yang selama ini Bapak Ibu belum begitu terbiasa untuk mengupas tentang ajaran Alkitab dan sebagainya, tentang perkataan-perkataan Tuhan di dalam. Mari ayo supaya kita mempunyai dasar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dimulai dari itu Bapak Ibu. Ya. Membuka hati, mempelajari, kembali mempelajari Alkitab, luangkan waktu untuk itu, dan yang paling penting adalah luangkan waktu walaupun sejenak berada di depan altar Tuhan. Maksud saya adalah berdoa Bapak Ibu. Amin. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena berdoa adalah kebutuhannya bukan untuk dipandang, tetapi ini yang ada dititipkan Tuhan di dalam ini, supaya beliau juga nyaman di dalam sini Bapak Ibu. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Nanti Bapak Ibu melihat sendiri perkembangannya, ya, dalam damai sejahtera dan sebagainya. Itu saja mungkin Miracle TV. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pada saat ini. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Bapak di sorga. Dan Pak Surya, mari kita tutup dengan doa. Saya ajak kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa satu kesaksian yang dahsyat dari Pak Surya. Kesaksian ini menguatkan kami, memberkati banyak orang ya Tuhan. Karena kesaksian ini juga mengingatkan kami untuk tetap berjaga-jaga. Kesaksian ini mengingatkan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kesaksian ini mengingatkan kami juga untuk peka dengan Roh Kudus. Dengan kita peka apa kata Roh Kudus, kita bisa dibimbing sehingga langkah-langkah dari kami semua Tuhan seturut kehendak Bapa di sorga. Secara ya Tuhan, khusus kami berdoa kepada Pak Surya, beliau melakukan pelayanan, Tuhan berkati beliau. Tambah-tambahkan berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani. Apa yang menjadi kerinduan dari beliau Tuhan nyatakan. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan, dapat beliau lewati seturut kehendak Bapa di sorga. Diberkati juga anak ya Tuhan, keluarga dari Pak Surya, apa yang menjadi pekerjaan ataupun usaha dari Pak Surya, Tuhan buatkan semua berhasil. Sahabat mereka yang hadir di Zoom, di YouTube dan di Facebook, berkat juga yang sama Tuhan limpahkan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk signal yang bagus. Telah berjalan kesaksian dari awal sampai akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, kesaksian Bapak ini sungguh mengalami banyak hal. Dia diproses Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan kebenaran sejati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak hanya sekedar Nabi sebagaimana yang dipercaya sebelumnya. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.